Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan harapan. Amin. Tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Tahun 2021 adalah tahun kebebasan agar kita bisa kembali melakukan aktivitas dengan bebas tanpa adanya pembatasan seperti yang kita alami sekarang ini. Semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sejak bulan Maret kita beribadah secara daring. Tak terasa Natal pun akan segera berlalu. Tapi penyertaan Tuhan tetap untuk selamanya. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
kesaksian dari keluarga berikut ini. Halo, kami mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2021. Pada kesaksian kami pada malam hari ini, kami hanya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Di masa pandemi COVID-19 membuat saya tidak bisa bekerja lagi. Dan usaha kami di kantin sekolah juga ikut terhenti karena anak sekolah yang diliburkan. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpapar virus corona yang sangat ganas ini. Hidup kami hari demi hari, hampir 6 bulan ini hanya mengandalkan uang tabungan yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit dari hari ke hari. Lama-kelamaan, ya, jika terus diambil maka tabungan kami juga akan habis. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang kreatif. Di tengah kesulitan, Tuhan menyuruh kami menebarkan jala di tengah pandemi COVID-19. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah mungkin Tuhan saya harus memulai usaha ini, sementara begitu banyak usaha yang sejenis gulung tikar di masa pandemi ini. Kami berdoa dan meminta konfirmasi dari Tuhan sekali lagi, dan akhirnya kami memutuskan untuk menebarkan jala juga. Puji Tuhan saudara, begitu jala kami angkat, terdapat ikan kecil yang bisa kami makan, ya, untuk melanjutkan kehidupan kami di masa pandemi ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya ulangi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, tetapi ini adalah untuk kita semua. Ya, ayo kita berkreativitas di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Jalamat. Puji Tuhan, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada kami. Dan atas seizinnya Tuhan, kami satu keluarga malam ini ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami saudara. Kalau mau berbicara tentang kebaikan Tuhan, itu tidak ada habis-habisnya ya saudara ya. Saya yakin dan saya percaya kita bisa hidup sampai hari ini itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Dan yang ingin saya saksikan saudara, pada tahun ini tentang kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami tahun ini telah dikaruniakan satu orang cucu ya saudara ya. Satu orang cucu telah Tuhan kasihkan pada kami. Jadi anggota keluarga kami bertambah satu lagi. Yang keduanya saya ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan untuk anak kami si Stefanus. Atas izinnya Tuhan dia juga telah lulus SKET-nya ya saudara ya. Saya yakin dan saya percaya semua apapun yang kami peroleh itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi semua itu adalah kemurahan Tuhan yang menyertai keluarga kami semuanya. Saya juga berharap, saya juga minta bantuan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kiranya mau bantu kami di dalam doa. Biarlah kami senantiasa hidup, boleh berharap kepada Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam segala kerendahan hati. Dan biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Kalau mau berbicara tentang kebaikan Tuhan saudara, tidak ada habis-habisnya. Namun saya rasa hanya itulah yang bisa saya sampaikan saudara ya. Dan satu hal yang saya ingin kita, khususnya kita jemaat GPDI Bintan Center, biarlah kita semua mau belajar hidup untuk merendahkan diri. Dan biarlah kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang kuat boleh menopang kita di sepanjang kehidupan kita. Apalagi kita sebentar lagi kita akan menyongsong tahun yang baru. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Namun saya yakin dan saya percaya jikalau kita mau serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib.
bahwa Dia senantiasa akan menolong kita dan Dia akan menopang kita. Saya rasa berhubung waktu telah cukup, saya rasa hanya itu saja kesaksian saya. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Jemaat GBDI Bintan Center. Kami dari keluarga Maheru ingin menaikkan syukur atas kemurahan Tuhan dalam keluarga kami sepanjang tahun 2020. Puji Tuhan kami tidak ditinggalkan, namun senantiasa dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Mazmur 25 ayat 10 berkata, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, janji Tuhan itu murni dan teguh. Di balik segala duka, kita percaya akan terbit pelangi kasih Tuhan kita. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Selamat merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Dan selamat merayakan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kami sekeluarga ingin mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas semua berkat anugerah dan kesehatan yang diberikan untuk kami sekeluarga sepanjang tahun ini. Walaupun sekarang situasi masih dalam keadaan pandemi, semua serba terbatasi, tapi kami sekeluarga sangat mengucap syukur kalau kami masih diberi kesehatan dan dijauhi dari virus corona ini. Walaupun ekonomi sekarang masih sulit, tapi kami sekeluarga masih sangat bersyukur karena kami masih diberikan berkat yang cukup untuk keluarga kami. Dan kami percaya tangan Tuhan akan selalu menopang buat anak-anaknya di dalam setiap keadaan. Demikian kesaksian kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada malam kesaksian ini. Kami diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Dari awal tahun 2020 memang tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Namun kami sekeluarga sangat mengucap syukur karena di tengah-tengah banyak
selalu memelihara kami, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami, dan baik di usaha kami maupun hubungan kami dengan rekan-rekan, dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan rekan bisnis, semuanya Tuhan pelihara. Dan sampai pada akhir tahun ini juga saudara dan teman-teman kami, begitu juga dengan jemaat Bintan Center, saya yakin kita semuanya dipelihara oleh Tuhan, dan itu adalah karunia Tuhan yang terbesar, pemberian Tuhan yang terbesar, yaitu untuk orang-orang yang percaya kepadanya, Dia selalu memelihara. Kami mengucap syukur kami sekeluarga ditolong oleh Tuhan sampai pada malam hari ini. Dan inilah kami hanya bisa menunjukkan bahwa kesaksian hidup kami sekeluarga sampai pada saat ini kami tetap sehat, tetap Tuhan jaga, tetap Tuhan pelihara, dan tetap Tuhan cukupkan, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ucap syukur untuk tahun yang spesial ini, selalu di tengah-tengah kesulitan kami bisa melihat bahwa kami bisa mengucap syukur dan bisa melihat segala keadaan ini adalah keadaan yang sulit, tapi Tuhan kita ada Tuhan yang besar dan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan, walaupun melalui online kita harus memberikan kesaksian, tapi ini adalah bentuk suasana baru, bentuk Natal baru yang kita rayakan di tahun 2020. Saya selalu mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir kesaksian ini saya mengajak saudara sekeluarga, kami ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. COVID-19 telah banyak menimbulkan korban bagi seluruh umat manusia. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya terpaksa tidak bisa beraktivitas lagi, bahkan menimbulkan korban jiwa. Namun di balik duka menanti pelangi kasih dari Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom Bapak Ibu, selamat malam dan puji Tuhan. Di momen malam kesaksian tahun 2020 ini, kami ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat keluarga kecil kami. Yang pertama, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan hingga sampai saat ini, sehingga kami masih bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Dan yang kedua, Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan satu apapun. Dan yang ketiga, jika Tuhan kehendaki tahun depan Tuhan akan menambahkan
satu anggota baru buat keluarga kecil kami, yang merupakan sukacita terbesar, yang merupakan berkat besar buat keluarga kecil kami dan juga keluarga besar kami. Dan di akhir daripada kesaksian kami ini Bapak Ibu, kami ingin berbagi dalam artian saling menguatkan bahwa jangan biarkan kekhawatiran dunia ini menghimpit iman kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar, yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, maupun situasi. Asal kita mau tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan di akhir daripada kesaksian kami ini, kami dari keluarga Simbolon mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. See you and bye-bye. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kami atas nama keluarga mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kesaksian keluarga kami hanya bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Kami hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong keluarga kami. Ini semua adalah anugerah Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi anugerah Tuhan selalu cukup bagi keluarga kami. Di tengah-tengah pandemi ini yang kami hadapi, kami hanya bisa memuliakan Tuhan, kami hanya bisa memuji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 12b mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Demikian juga yang bisa kami katakan, keluarga kami sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan masih menolong keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, kesulitan yang kami hadapi, tantangan demi tantangan, kami tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak lupa juga saat ini kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Gembala kami yang sudah membimbing kami, mementori kami sebagai jemaat, mendoakan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, yang sudah senantiasa mendoakan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, karena anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan tidak lupa juga kami dari tempat ini memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata kami sekeluarga yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mohon dimaafkan, dan biarlah kami dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih selalu ada dalam Tuhan, saling bergandengan tangan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Demikian kesaksian kami. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Dalam kesempatan ini kami ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kalau dihitung berkat Tuhan itu tidak ada habisnya. Rahmatnya selalu baru, berkatnya selalu baru setiap hari. Kami juga merasakan apa yang orang lain rasakan. Tahun ini adalah tahun yang sungguh luar biasa. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan masalah yang menjadi fokus perhatian kita, tapi sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi fokus perhatian dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga langkah demi langkah yang Tuhan atur dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Kami merasakan mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Dia mengadakan dari yang mustahil menjadi ada,
kami sangat berterima kasih bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan keluarga kami, baik anak-anak, istri, kami sekeluarga, maupun keluarga besar kami boleh merasakan campur tangan Tuhan yang sungguh indah. Kami hanya bisa bilang, Tuhan terima kasih untuk penyertaan yang sungguh ajaib dalam kehidupan keluarga kami. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kami saksikan bahwa apabila kebenaran yang dari Tuhan Yesus itu menjadi landasan dan pegangan dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada keluarga saya. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun sesulit apapun, Tuhan tetap campur tangan. Sesukar-sukar apapun, Tuhan tetap pegang kendali supaya kita bisa mengendalikan kehidupan kita sehari-hari. Saya sungguh mengucap syukur, dan di dalam kitab Matius 6 ayat 25 tentang kekhawatiran, Tuhan selalu campur tangan dan memperhatikan, jangan sampai kita khawatir. Tuhan selalu menghibur kita, selalu menjaga kita, sehingga kekhawatiran kita pun akan Tuhan ikut serta. Dan apapun kekurangan kita, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita semua. Terima kasih, sekian cerita saya, dan kami keluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, Mazmur 91 ayat 1-2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami selama tahun 2020 ini. Tuhan sangat baik kepada keluarga kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga memenuhi kebutuhan kami sepanjang tahun 2020. Benar, pernyataan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Ya, banyak berbagai permasalahan, tapi kami mampu melewatinya. Tuhan memberkati anak-anak kami, diberikan kesehatan, diberkati dalam pendidikannya, dan kami juga bersyukur pada Tuhan walaupun musim pandemi ini boleh datang, tapi kami tetap percaya Tuhan punya rencana bagi keluarga kami, dan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk berhubungan dengan Tuhan, dan kami boleh nyatakan itu di dalam persekutuan keluarga, di mana kami boleh melakukan ibadah di dalam keluarga kami, dan itu membuat kami boleh semakin dekat dengan Tuhan.
kami percaya semuanya itu terjadi karena Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kami untuk lebih dalam penyerahan kepada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan baik bagi kehidupan kami. Salam, selamat malam ke kami keluarga Desa Darwanto. Ingin menyampaikan kesaksian yang singkat di sepanjang tahun 2020 ini, di mana pertolongan Tuhan sungguh sangat luar biasa atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami. Tuhan sudah memberkati, khususnya kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan tolong lalu senantiasa yang menjadi perlindungan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan juga Tuhan sudah menambahkan satu usia semua buat seluruh keluarga kami, mulai dari istri kami, anak-anak kami, bahkan kami sebagai kepala rumah tangga. Dan juga satu hal yang sangat luar biasa Tuhan berikan atas kehidupan kami, rumah tangga kami, di mana Tuhan boleh tambahkan satu orang anggota keluarga kami, yaitu dengan kelahiran seorang cucu, anak dari Deborah. Suatu sangat hal yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Demikian kesaksian yang singkat ini kami sampaikan, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar keluarga Abrum? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Puji Tuhan, akhirnya kita telah sampai di akhir tahun 2020. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang mengharapkan ataupun akan menduga akan melalui tahun yang penuh pergumulan ini. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, apalagi membiarkan kita. Bagi saya, mendengar kata pandemi, jujur saja rasanya sudah cukup untuk menggentarkan hati. Namun tiba-tiba di awal bulan Agustus, saya bersama 9 orang anggota Satpol PP Kota Tanjung Pinang mendapat perintah bergabung dengan rekan-rekan di BPPD untuk melaksanakan tugas sebagai tim karantina gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang. Ketika mendapat surat perintah ini, saya ingat hal pertama yang saya lakukan adalah mengabari Bapak Gembala dan sekaligus mohon doanya. Saya terus mengingat pesan dan kata-kata iman yang beliau sampaikan, bahwa ada anugerahnya yang melingkupi saya seperti perisai. Ada darah Tuhan Yesus yang senantiasa membungkus saya. Waktu mendapat tugas ini, jujur saja, saya merasa gentar mengingat resiko yang harus dihadapi. Seringkali saya harus berhadapan dengan pasien OTG, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah pasien, bahkan berada di lokasi pemakaman jenazah COVID-19. Tapi saya hanya berserah dan berharap kepada Tuhan untuk menjalani panggilan Tuhan yang mulia ini. Bukankah firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Belakangan saya menyadari bahwa saya adalah satu-satunya anak Tuhan yang berada di tim ini. Saya percaya ini adalah cara Tuhan memakai saya untuk menjadi berkat bagi kota ini. Puji Tuhan, semua bisa dilalui dalam anugerahnya. Saya berterima kasih untuk setiap doa yang dipanjatkan oleh istri, orang tua, Bapak Ibu Gembala, bahkan saudara seiman yang saya percaya selalu berdoa bagi saya. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya bagi keluarga kami. Hingga saat ini kami boleh dalam keadaan sehat, semua hanya karena anugerahnya. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan. Sungguh Ia yang melihat dan menyediakan segala yang kami perlukan. Terlebih tahun ini kami bersuka cita karena putri kami, Selin, yang telah menginjak usia 1 tahun dan terus bertumbuh dalam kemurahan-Nya. Demikian kesaksian yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup, izinkan kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya berkat dan perlindungan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk sedikit bersaksi bagi keluarga kami. Kami mengucap syukur juga buat
kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang kami alami, bahkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Begitu banyak perjalanan dalam kehidupan kami. Perjalanan ini bagi kami perjalanan dalam keluarga kami tidak mudah. Itu banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan, banyak juga kebahagiaan. Adapun beberapa ujian dan tantangan dalam keluarga kami, salah satunya yaitu masalah di dalam masalah keluarga, di dalam masalah keseharian kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan dalam masalah keuangan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan telah memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Begitu juga kami beberapa bulan yang lalu, begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan dalam hal keuangan, di mana di dalam masa pandemik seperti sekarang ini, di dalam segala lini pekerjaan semua telah berdampak, termasuk di dalam tempat saya bekerja, khususnya dalam pariwisata, itu sangat berdampak. Tapi kami yakin dan percaya ke depan Tuhan telah memberikan pengharapannya, Tuhan telah mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, karena Tuhan itu kaya. Kami juga bersyukur di tahun ini telah dikaruniai seorang putri, karena Tuhan telah memperlengkapkan keluarga kami. Kami sangat mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Dan tak lupa untuk mengucapkan doa serta harapan yang baru ke depan, di tahun yang baru, di tahun 2021 ke depan. Kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera, berkat kekuatan kesehatan daripada Tuhan yang Tuhan akan berikan di dalam keluarga kami. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saudara, apapun keadaan kita saat ini, percayalah bahwa ada anugerah Tuhan buat kita semua. Amin. Ada berkat Tuhan buat keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan. Bahkan ada yang ditambahkan anggota keluarganya dengan putri-putri yang cantik-cantik. Semuanya hanya karena kasih setia Tuhan buat kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom, selamat malam. Salam jumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat malam hari ini adalah malam terakhir di tahun 2020. Kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah memuji Tuhan. Dan kami mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Kalau kita ikutin kalender, sepanjang 2020 hanya 2 bulan
yang kita punya aktivitas yang bebas tanpa harus menggunakan masker, sanitizer, disinfektan. Ya, tapi kita tetap bersyukur biarpun ada pandemi COVID-19 ini, kami sekeluarga tetap dalam keadaan sehat. Kami tahu itu bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tidak hanya sampai di sini berkat Tuhan bagi keluarga kami. Kami percaya hari ini, besok, dan seterusnya kami akan melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam keluarga kami dan bagi kami semua. Dan kami tetap bersyukur walaupun sepanjang tahun kami lewati banyak suka duka yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tetaplah bantu kami dalam doa agar kami sekeluarga semakin hari semakin peka dan semakin mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami semakin setia dalam mengiring melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian kami yang kami berikan, dan biarlah kita semua saudara dalam seiman tetap diberkati dan tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Natal merupakan peristiwa yang mulia, karena Natal merupakan hari kelahiran Yesus. Saya dan keluarga pun menikmati hikmah dari Natal, terutama di saat-saat kami dalam kesusahan. Kelahiran Yesus menjadi hal yang sangat penting, dan kami menikmati kehidupan sehari-hari bersama Yesus di tengah-tengah kami. Kadang-kadang kami diterpa oleh kesulitan-kesulitan, dan disitulah nampak apakah saya mau menerima Yesus dalam kesulitan maupun dalam kenikmatan dan kesenangan. Itulah tantangannya. Suatu hari saya mendapat telepon dari anak saya perempuan yang masih remaja. Ketika itu dia mengalami kecelakaan, ditabrak mobil dan tangannya patah. Dari rumah sakit ia menelpon agar saya segera memberi bantuan, datang dan membawa uang, karena dokter sudah menganggarkan untuk pertama saja sudah 2 juta rupiah. Ketika itu saya bingung karena saya hanya mempunyai 1 juta. Selebihnya 1 juta saya dapat dari mana? Saya garuk-garuk kepala, pusing, dan berbalik badan masuk ke kamar. Tak kunjung keluar di dalam ide saya apa yang harus saya lakukan. Barang-barang apa yang berharga yang bisa saya jual untuk menutupi biaya pengobatan anak saya. Gak sampai 1 jam kemudian, saudara-saudara, ada orang mengetuk pintu. 2 kali dia ketuk pintu. Saya bukakan, ternyata orang itu saya kenal. Dan orang itu bilang, "Pak, saya mau bayar hutang saya." Dan besarnya uang sama besarnya dengan uang yang dibutuhkan anak saya untuk biaya pengobatan kecelakaannya, 1 juta. Jadi dengan serta-merta saya membayar, saya kirim uangnya untuk dia, dan dia selamat. Allah kadang-kadang menghukum kita supaya kita kembali padanya. Demikian juga di hari Natal ini, Yesus kadang-kadang mencintai kita lebih dari dirinya sendiri. Kadang-kadang dia kasih cemeti sama kita, kau mesti ingat sama Yesus, kau mesti ingat sama Tuhan. Jangan kau nikmati sendiri semua, bagi-bagi bagi mereka yang kekurangan, yang lapar, dan jangan lupa berterima kasih. Demikian, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat
Bintan Center yang dikasihi oleh Tuhan, pada kali ini kami sekeluarga mau menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa tahun 2020 ini bahwa tahun yang penuh tantangan, penuh dengan cobaan, di mana COVID-19 melanda dunia sehingga berdampak pada kita semua, dan itu tak terkecuali bagi keluarga kami. Namun Tuhan kita begitu baik, Dia sangat baik, Dia sungguh luar biasa. Dia senantiasa memelihara kami sehingga kami boleh sehat dan kuat dan boleh ada sampai saat ini. Dan pada saat ini kami benar-benar sangat merasakan bahwa Tuhan itu ada untuk kami, untuk masalah kami, untuk masalah keuangan kami. Dia senantiasa memberikan atau menyediakan apa yang kami perlu, sehingga kami walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih untuk dukungan, doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga kami boleh berdiri di sini bisa menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan. Pada kali ini kami juga menyampaikan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Shalom, selamat malam kami ucapkan saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Selamat kita berjumpa lagi di malam tahun baru ini. Kami ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat kita menyongsong tahun 2021. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kami percaya semua pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga boleh ada sampai saat ini, saudaraku, bukanlah karena kuat tenaga kami, bukan juga karena hebat kami, tapi kami boleh ada, saudaraku, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kesaksian kami pada malam hari ini adalah bahwa ada banyak kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang tahun 2020 ini. Ya, salah satunya bahwa anak kami boleh lulus tahun ini dengan nilai yang bagus, dengan baik ya. Walaupun dibilang lulusan corona, ya memang lulusan corona, tapi puji Tuhan itu juga semua berkat Tuhan yang kami boleh syukuri dalam kehidupan kami. Nah, terus ada banyak juga kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ya, khususnya di tahun ini di masa pandemi corona ya. Kalau kita bisa menyaksikan ada banyak penderitaan, ada banyak terjadi kejadian yang tidak mengenakan, justru kami boleh mengalami di corona ini, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa teruslah berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah meninggalkan bahkan sedetik pun. Itu janji firman Tuhan, itu yang kami alami ya. Tapi di balik itu juga ada juga yang tidak enak yang kami alami, tapi kami percaya semuanya itu kami syukuri, semuanya itu tetap kami katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami, bahwa kami percaya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, termasuk yang tidak baik, bahwa kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil dan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu yang kami pegang. Jadi saudaraku, inilah yang menjadi kesaksian dalam keluarga kami sepanjang tahun ini. Itu semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ya. Marilah biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Untuk saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kami saksikan pada malam hari ini, bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, walaupun senang, walaupun susah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, justru kita yang jauh dari Tuhan. Sekianlah kesaksian kami pada malam hari ini, saudaraku. Biarlah kesaksian kami pada malam hari ini kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat hari Natal, selamat kita menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Tuhan selalu menolong kita ketika kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Selamat malam, selamat kita berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih kalau malam hari ini diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk kami memberikan kesaksian di dalam keluarga kami. Puji Tuhan, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan di dalam keluarga kami. Kalau sepanjang tahun ini banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga kami. Kami bersyukur kalau tahun ini Tuhan nyatakan berkatnya, Tuhan berikan anugerahnya di dalam keluarga kami. Kalau beberapa waktu yang lalu ya kami sebagai kepala rumah tangga bingung menghadapi keadaan karena kami tidak punya pekerjaan. Ya, kami masih punya keluarga, kami masih ada beban yang harus kami biayai. Tapi luar biasa pertolongan Tuhan. Tahun ini Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami hingga tahun ini, khususnya mulai bulan 6 kami mendapat pekerjaan yang sesuai dengan profesi kami. Yang luar biasa lagi ya, sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kami di dalam pekerjaan kami, Tuhan masih berikan waktu, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami mengikuti ibadah ya, sesuai jadwal. Sepanjang minggu kami melakukan pekerjaan, tetapi pada saat hari Sabtu, yaitu hari kami untuk off, untuk istirahat, hingga pada hari Minggu kami boleh datang ibadah, dapat mendengarkan firman Tuhan, seperti Tuhan. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Juga yang kami alami di dalam keluarga kami, Tuhan berikan kami keluarga kesehatan, Tuhan memberikan keluarga kami damai sejahtera, hingga kami sekeluarga dan kita mengucap syukur, memuji Tuhan. Sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang luar biasa. Kiranya cukup sekian kesaksian kami menjadi kekuatan, menjadi dorongan untuk kita semakin sungguh-sungguh lagi, setia lagi di dalam mengiringi jalan. Terima kasih. Inilah kesaksian kami yang sekali. Puji Tuhan. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami.
Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, salah satu pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa pandemi ini, saudara, Tuhan memberikan kesehatan kami sekeluarga yang luar biasa. Bahkan Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan juga menolong kesehatan orang tua kami. Bahkan Tuhan memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan orang tua kami. Ini semua saya yakin dan percaya adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih. Juga kami tidak lupa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami dari keluarga Simajunta mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada kita semua. Pada malam hari ini kami ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak ujian dan yang kami alami pada saat di tahun ini, di pandemi ini. Tapi kami percaya kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita selalu diberikan kelegaan dan berikan kemenangan. Begitu juga kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Pada tahun ini anak kami lulus dan semua naik kelas sehat-sehat. Dan puji Tuhan, kepala keluarga di tempat ini pun Bapak Delon pun lagi bisa bersama-sama kami di rumah dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru. Saya merasa senang Bapak Delon bisa bersama-sama kami tahun ini. Lama ini dia tak pernah bisa bersama-sama kami merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya mengucapkan puji Tuhan. Begitu juga banyak ujian seperti yang anak kami alami Delon bulan 2 yang lalu. Dia mengalami ujian yang luar biasa. Tapi dengan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, anak kami bisa menang dan selamat. Tuhan masih memberikan kesempatan Delon untuk ikut melayani dalam gereja. Dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun ujian yang kami alami, kami semakin dewasa, kami semakin kuat, dan kami semakin meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Itulah yang kami pegang janji dan dalam firman Tuhan. Terima kasih. Itulah yang bisa kami saksikan. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Di tahun 2020 ini kami mau sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami lihat betapa Tuhan memelihara hidup kami. Sekalipun Tuhan izinkan saya kehilangan satu pekerjaan yang sangat saya cintai, tapi disitulah Tuhan izinkan kami melihat betapa Tuhan memelihara kami, betapa Tuhan mengajarkan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa coronavirus atau yang kita kenal dengan COVID-19 sungguh sangat merusak ekonomi. Namun disinilah kita bisa melihat betapa Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar memelihara hidup kita, bahkan menjauhkan kita dari segala penyakit tersebut. Dan kami juga mau mengucapkan
Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, kepada orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua. Kepada istri saya cintai, kepada 3 anak saya yang tidak pernah komplain dengan apa yang kami makan, apa yang kami minum. Itu sangat-sangat menjadi kekuatan buat saya pribadi sebagai kepala rumah tangga. Akhir kata, kami mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Biarlah kita tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kami, keluarga Weli Susanto, ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan kesaksian malam ini. Ada kisah duka, ada juga kisah sukacita. Jemaat dapat memberikan tanggapan dan membagikan kasih Allah bahkan ketika bangunan fisik gereja ditutup untuk sementara waktu, namun ada banyak mesbah keluarga yang dibuka di rumah-rumah. Tuhan senantiasa menolong umatnya dan gerejanya ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan syukur padanya di akhir ibadah malam tahun baru ini. Mari kita menyambut tahun yang baru, yaitu tahun 2021, tahun yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita semua. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Shalom, akhirnya kita memasuki hari terakhir di tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Kita sudah mendengarkan berbagai macam kesaksian yang semuanya menguatkan dan membangun kehidupan kita. Saudara, saya berikan renungan singkat dengan judul Akhiri 2020 dengan Yudas 20. Saya bacakan. Yudas ayat yang ke-20. Kita tahu bersama bahwa untuk tahun depan tema kita adalah ayat 21. Tetapi
malam ini sebelum kita memasuki tahun baru, mari kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kata bangun atau dalam bahasa aslinya opoikodomeo berarti tindakan yang menjadi bagian kita, ya, untuk meningkatkan karakter Kristus dalam usaha yang sungguh-sungguh dalam komunitas jemaat lokal. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di dalam Efesus pasal yang kedua, dan Kolose pasal yang kedua, semuanya mengandung kata-kata tentang bangun. Mari saudara kita lihat 5 hal yang harus kita bangun ke depan, ya. Yang pertama, kebaikan, atau dalam bahasa Inggris benevolence, kebaikan. Saudara, kalau saudara baca nanti ayat-ayat yang baru saja saya sebutkan tadi, pasal-pasal tersebut, maka di sana ada tentang kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Nah, kesaksian yang paling efektif dari kita bagi lingkungan dan bagi dunia adalah perbuatan dan perkataan yang baik. Ini dulu saudara, perbuatan dan perkataan kita yang baik. Bagaimana bisa baik? Yang keluar dari hati yang sudah diubahkan oleh Kristus. Jadi saudara, pertama yang harus kita bangun terus adalah benevolence atau kebaikan. Mari kita periksa diri supaya mulai dari hati dan pikiran kita dan perkataan kita serta perbuatan kita yang nyata yang baik bagi lingkungan. Itu yang pertama, benevolence atau kebaikan. Yang kedua, understanding atau pengertian. Saudara, pikiran, perkataan serta tingkah laku kita sehari-hari ditentukan, saudara, sekali lagi saya katakan, ditentukan oleh sejauh mana kita mengerti atau memahami dengan benar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari jadikan usaha kita untuk lebih mengerti, mempunyai bukan hanya pengetahuan tetapi pemahaman, pengertian tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan apakah kita akan berbuat baik atau tidak, itu akan sangat tergantung bagaimana pemahaman kita akan firman Tuhan. Jadi pemahaman yang salah akan menghasilkan perbuatan yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi orang. Karena itu mari kita tingkatkan, bangun understanding, pengertian akan firman Tuhan. Yang ketiga, inisiatif atau bahasa Indonesianya inisiatif, ya. Inisiatif. Saudara, ini ingin saya katakan, jangan tunggu orang lain melakukan sesuatu yang baik. Ya, padahal kita sudah tahu, kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah berkali-kali mengikuti malam kesaksian menyambut tahun baru. Mari kita tingkatkan inisiatif kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara, semakin kita taat melakukan firman, ya, semakin kita peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Roh Kudus rindu untuk menuntun kita untuk melakukan yang baik. Jangan tunggu, jangan bandingkan orang lain. Tunggu dulu gembala, tunggu dulu tetangga, tunggu dulu pemimpin KTB. Oh, dia dulu yang jadi contoh dan lain-lain. No. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, mari kita ambil inisiatif. Lakukan dan jangan tunggu orang lain. Karena kita yang akan mendapat berkatnya nanti. Ya. Yang berikutnya, loyalty. Ya, kesetiaan. Ini penting sekali. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang pernah memikirkan bahwa akan terjadi pandemi yang panjang seperti ini, ya. Dan saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan bertumbuh di tengah berbagai kesulitan. Tuhan memberikan ide-ide yang baik karena apa? Karena ada loyalty, kesetiaan kita. Saudara, apa saja yang kita bangun akan menjadi kokoh dan menjadi berkat
bila didasari dengan kesetiaan. Kepada siapa? Pertama, kepada Tuhan. Kepada pasangan hidup kita, pada suami, kepada istri, kepada keluarga kita, dan kepada otoritas, termasuk otoritas gereja lokal. Kesetiaan ini akan menentukan apakah usaha kita untuk membangun karakter Kristus itu akan berhasil atau tidak. Jadi, mari kita bangun kesetiaan kita. Lebih setia kepada Tuhan, juga kepada pasangan, kepada keluarga, dan otoritas kita, baik otoritas pemerintahan, otoritas rohani, otoritas pekerjaan. Kesetiaan, loyalty. Dan yang terakhir, saudara, adalah discipleship atau pemuridan. Membangun sesuatu ya dalam hidup ini tanpa pemuridan itu seperti membangun rumah tanpa perencanaan, tanpa anggaran dan tanpa mandor, tanpa pengawasan. Maka akan terjadilah tambal sulam, pembangunan yang tanpa arah. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita tidak membangun tanpa pemuridan yang benar, maka pertumbuhan kita akan tidak terarah. Memang kita semua di dalam firman Tuhan katakan bahwa kita mau bertumbuh ke arah Kristus. Betul, arahnya Kristus. Tapi jalurnya adalah melalui keterlibatan dalam jemaat lokal. Ada berbagai tingkatan keterlibatan. Tuhan dan saudara yang tahu apa yang harus ditingkatkan. Tetapi yang paling penting adalah keterlibatan ya di dalam pemuridan yang dilakukan oleh jemaat lokal. Jadi, kalau saudara lihat bersama-sama 5 hal yang harus kita bangun, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah build. Yang pertama adalah benevolence atau kebaikan, perbuatan baik, perbuatan nyata. Yang kedua understanding, pemahaman, pengertian akan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pengetahuan bahwa kita harus saling mengasihi, tetapi pengertian bagaimana mempraktekkan firman Tuhan. Berikutnya inisiatif. Ya, ambil inisiatif, jangan tunggu orang lain. Sudah saatnya sekarang kita menjadi contoh untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu kalau kita mau membangun hidup kita seperti kata Yudas ayat yang ke-20 tadi. Berikutnya, jaga kesetiaan, loyalty kepada Tuhan, kepada pasangan hidup, kepada otoritas. Ya, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang setia kepada kita. Dan yang terakhir, izinkan dirimu dimuridkan dengan berbagai macam pemuridan yang sedang terjadi. Ya, kita tidak mempunyai program yang terlalu strict seperti kuliah dan lain-lain, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam jemaat lokal adalah dengan tujuan pemuridan. Karena Tuhan memerintahkan dalam amanat agung untuk kita menjadikan segala bangsa murid Kristus, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Saudara, demikianlah Yudas ayat yang ke-20. Kita akhiri tahun 2020 dengan Yudas ayat yang ke-20, dan berikutnya kita akan memasuki tahun 2021 dengan Yudas ayat yang ke-21. Namun sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di malam ini kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi selama tahun 2020. Kami mengucap syukur Tuhan di saat kami lemah, di saat kami merasa miskin. Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengadakan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami mengalami hal seperti itu, kami mengucap syukur karena ada pertolongan Tuhan, dan kami merasa diri kami ya Tuhan
bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam surga, di akhir tahun 2020 pada malam hari ini, kami mau terus Tuhan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi satu hal yang kami mau katakan Tuhan, yaitu bahwa kami mau bersama-sama menyatakan memelihara diri kami sendiri Tuhan dalam kasih Allah, sehingga Tuhan kami terus akan sambil memelihara diri kami dalam kasih Allah, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan sampai kami masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, kami juga berdoa untuk kiranya Engkau mau menunjukkan kasih-Mu, belas kasihan kepada semua umat yang masih ragu-ragu. Dan juga Tuhan, kami mohon kiranya Kau selamatkan mereka dari api neraka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah berdoa, dan sebelum kita masuk ke tahun baru sebentar lagi, tinggal hitungan detik, ini ada, sudah lihat di belakang, ini adalah bingkisan tahun baru untuk seluruh jemaat ya yang sudah terdaftar, dan data ini sudah kami dapat melalui KTB dan juga dari Benji. Dan setiap keluarga, sudah bisa lihat ada beberapa pilihan kaos, dan setiap kali dibuka, setiap kali saudara memakai ini, anggaplah sebagai lambang bahwa saudara memelihara diri saudara dan anak-anak di dalam kasih Allah. Itu yang penting, di dalam kasih Allah. Ada yang memilih Jude 21 for 2021, ada yang memilih love seperti ini karena temanya memang kasih. Dan untuk semua anak-anak, anak sekolah minggu akan mendapatkan yang berwarna merah. Jadi itulah hadiah tahun baru sebagai lambang kasih Allah, supaya kita semua dipelihara di dalam kasih Allah, tetapi ada bagian dari kita, yaitu memelihara diri kita dalam kasih Allah. Saya bacakan ya, Yudas 21 untuk tahun 2021. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menyambut tahun baru. Saudaraku, masukilah tahun baru 2021 dengan kasih Allah, dengan memelihara diri dalam kasih Allah. Karena itu, bersama-sama sebagai jemaat, anggota jemaat GPDI Bintan Center, memasuki tahun yang baru, tahun 2021, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Happy New Year, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.